Aroma ketegangan menyeruak di ruang sidang DPD Kabupaten Lombok Utara pada Senin 19 Januari 2026. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hutan atau AMPH-KLU datang dengan tumpukan data dan keresahan. Mereka menuding ada main mata dalam pengelolaan hutan lindung yang mengakibatkan hutan primer kini mulai gundul dan beralih fungsi menjadi lahan garapan. Ketua DPD KLU Agus Jasmani memimpin langsung jalannya hearing tersebut. Ia didampingi barisan anggota Komisi 1 mulai dari Rusdianto, Raden Nyakradi Rianto hingga Febrian Monita Astuti. Di seberang meja hadir pihak KPH Rinjani Barat dan perwakilan kelompok hutan kemasyarakatan atau HKM yang menjadi sasaran kritik pedas para aktivis. Tak hanya soal pembukaan lahan, AMPH juga menyoroti pembangunan jembatan permanen di tengah kawasan hutan. Pembangunan ini dinilai ilegal karena berada di bawah yurisdiksi hutan lindung tanpa kajian lingkungan yang jelas. Penyidik kehutanan sendiri pernah bilang tidak boleh ada bangunan permanen di sana, tapi kenapa jembatan itu dibiarkan berdiri gagah? Nyoman menegaskan bahwa wilayah HKM Agro Mengkuaji memang berada di zona hutan lindung. Namun ia berdalih bahwa yang boleh dipungut masyarakat hanyalah hasil hutan bukan kayu atau HHBK seperti buah-buahan. Ia juga mengklaim bahwa pihak BPKH atau Badan Pemantapan Kawasan Hutan sudah mulai melakukan komunikasi untuk proses tata batas kawasan. KPH juga membeberkan prestasi mereka dalam penegakan hukum. Sepanjang tahun lalu mereka mengklaim telah membawa 6 kasus kerusakan hutan hingga status P21, lengkap ke kejaksaan. Meski begitu, mereka mengakui bahwa pendekatan pembinaan dan pembuatan surat pernyataan seringkali menjadi pilihan pertama sebelum masuk ke jalur hukum pidana. Ketua Komisi 1 Rusdianto sempat menengahi perdebatan yang makin alot. Ia meminta semua pihak untuk berhenti saling menyalahkan dan mulai fokus pada solusi nyata. Kita tidak ingin hutan kita habis hanya karena ego sektoral. Jika memang ada pelanggaran di hutan primer, itu harus ditindak tegas tanpa dipandang bulu, tegas politisi tersebut. Dari Lombok Utara, Tim Liputan. Masalah sepele karena kita ketahui bahwa remaja dan yang lainnya. Jadi saya pikir pertemuan tanggal 25 Februari 2025 itu seharusnya sudah menjadi kesepakatan yang kita sama-sama taati dan jalan yang sudah kita sepakati itu. Oleh karena itu, maka pada pagi hari ini hearing yang akan diterima oleh Komisi 1 kita laksanakan pada pagi hari ini dan secara resmi saya nyatakan dibuka. Untuk lebih lanjutnya, saya persilakan kepada Ketua Komisi 1 untuk memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari pokok masyarakat. Berikutnya kelompok tani pengelola hutan. Ada hadir? Baik, yang sama-sama kita hormati. Singkatnya hadirin wal hadirat dan semua sekuan dan perangkat yang hadir. Dari rekan-rekan Kapolres yang sempat mendampingi kita mengawal acara ini, yang sama-sama kita hormati. Singkatnya hadirin wal hadirat peserta hearing yang siap. Jangan sampai ada opini, wah ini kan betul kita udah bayar nih, berarti kita enak mengelola hutan semua kita. Nah inilah yang menjadi tensi kita. Nanti kita minta dari Sultanan beri kita gambaran supaya jangan pengelolaan hutan semuanya bisa jalan. Dari masyarakat bisa mengelola dengan baik, dari sisi lain juga hutan tetap terjaga. Baik, untuk tidak berpanjang kalam, selanjutnya kami mohon kembali kepada salah satu wakil daripada AMPH ini, ya, untuk menyampaikan kembali lagi secara langsung tuntutannya. Yang kami hormati Ketua Komisi 1 beserta anggota KPH Rinjani Barat, Ketua HKM dan anggota Kapolsek Ades beserta semua
masyarakat yang hadir pada hearing di pagi hari ini. Jadi memang ada beberapa poin yang memang kami tanyakan, baik dari kepada KPH Jawa Barat, teman-teman AKM, mungkin nanti ditambahkan juga sama teman-teman saya. Jadi saya akan menanyakan beberapa poin. Yang pertama mengenai batas sih sebenarnya. Kita berbicara tentang hutan primer dan sekunder. Yang pertama, coba kita bandingkan peta 2017 dan peta 2024 yang baru dikeluarkan oleh kelompok dan KPH. Apakah sama? Di peta 2017 jelas batas-batas antara hutan primer dan hutan sekunder, sedangkan di peta 2024 tidak ada. Mungkin itu nanti bisa dijelaskan. Terus apa? Yang kedua, menurut beberapa literatur yang kami baca, sejak 2019 sudah tidak boleh memberikan izin penggarapan pada hutan primer. Akan tetapi, seperti yang teman-teman KPH sampaikan pada hearing pertama, yaitu hutan primer masih boleh kok digarap. Jadi, jikalau memang boleh, mungkin kami bisa diberikan nih pemahaman dari teman-teman KPH dasar atau literatur atau aturan yang memperbolehkan hutan primer tersebut digarap apa. Dan apabila dibolehkan untuk digarap berdasarkan aturan tersebut, apakah harus melakukan pengkajian terlebih dahulu dan KPH sudah melakukan pengkajian? Begitu. Jadi jika harus dikaji, apakah kelompok dan KPH sudah melakukan pengkajian sehingga memberikan penggarapan hutan primer di HKM Agromako Aji? Karena berdasarkan survei kami langsung ke lapangan dengan beberapa orang yang terlibat pada saat penggarapan, wah ternyata ini loh batas kita dulu yang boleh digarap. Tapi sekarang banyak sekali kawasan baru yang dibuka, yang kalau menurut mereka yang pada saat itu terlibat dalam pembuatan peta pada 2017, mereka sudah di luar kawasan gitu. Mungkin itu termasuk hutan primer yang pada saat itu belum dikelola, dan memang hasil yang kami dapatkan di lapangan memang baru dibuka, belum ada tanaman sama sekali. Jadi memang baru dibuka dan kebanyakan pohon itu dirusak. Yang ketiga, masalah jembatan. Jembatan yang ada di hutan yang katanya itu ada di dalam kawasan ya. Jadi menurut penyidik dari Jawa Barat pada saat itu, kebetulan beliau hadir di Resort Tanjung pada saat itu, kita melakukan pertemuan. Tidak boleh katanya melakukan pembangunan permanen di kawasan hutan, termasuk jembatan katanya kan. Dan pada saat kami menunjukkan gambar jembatan yang dibangun dengan keyakinan, penyidik tersebut mengatakan, oh itu tidak boleh dan melanggar. Lantas, kenapa sampai sekarang belum ada tindakan dari KPH dan kelompok mengenai jembatan tersebut? Karena kemarin kan sempat diskusi juga bahwa boleh ternyata katanya itu ada di dalam kawasan, begitu katanya. Tapi kami diskusi dengan beliau pada saat itu mengatakan, wah tidak boleh katanya. Ini bangunan permanen yang dibangun di dalam hutan. Tapi kenapa sampai saat ini dibiarkan itu? Itu jadi pertanyaan kami. Yang keempat, mengenai pal batas. Pal batas ini kami rasa sangat penting dan krusial sebagai penanda antara batas kawasan yang boleh dikelola dan tidak boleh dikelola. Lantas kenapa sampai sekarang belum dibangun oleh kelompok, sedangkan untuk alokasi dana pada berita acara yang di TPD oleh Pak Dirhati pada saat itu, iuran 2000 itu salah satu peruntukannya untuk pembangunan patok. Dan mungkin dari HKM sudah tahu, pada saat itu kami sempat mengundang juga HKM untuk membahas mengenai patok ini karena sangat pentingnya bagi kami. Dan teman-teman HKM mengatakan bahwa wah kami tidak sanggup, biayanya besar. Kalau mau teman-teman PH saja yang buat katanya kan. Karena kami tidak sanggup. Logikanya gimana Pak? Masa kami yang membuat sedangkan HKM yang menerima iuran? Sedangkan dalam berita acara yang jelas pada saat itu ditandatangani oleh Pak Mihati, 2000 itu peruntukannya untuk membuat pal batas ya dan sebagainya. Jadi itu yang kami pertanyakan, kenapa sampai sekarang belum diimplementasikan itu. Jadi
masih ada beberapa poin mungkin nanti ditambahkan oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan, mungkin itu cukup dari saya. HKM yang punya tugas atau siapa, sehingga ketidakjelasan tupoksi baik itu dari kehutanan KPH dari barat dan resort KPH maupun HKM ini menjadi tumpang tindih di lapangan. Kami ini kan di Galau ini sumber mata airnya itu yang memang dari kita, dan salah satu di IUPH 2017 itu ada izin pemanfaatan jasa lingkungan. Salah satunya, kalau saya tidak salah nanti bisa diluruskan, salah satunya adalah pemanfaatan sumber air. Maka secara otomatis bahwa kalau kami misalnya tidak punya lahan, maka kelompok maka air ini adalah punya hak juga. Artinya ini supaya dipetakan jelas, karena kalau di peta 2024 global, hutan global tidak ada mana yang sudah digarap, mana yang global juga. Artinya bahwa ada zona-zona yang mungkin dikasih warna merah atau keterangan-keterangan apa yang memang tidak boleh digarap. Nah, selama ini kami coba menyuarakan ini baik dengan mengundang HKM secara kekeluargaan, bahasa Leonya di rumah pertemuan kebetulan di tengah juga memang kebetulan saat itu dari HKM juga mungkin belum berkesempatan hadir, sehingga kami hadir tanpa solusi. Sudah kami lakukan banyak hal, baik datang ke resort KPH yang di Tanjung, bertemu dengan bapak yang di depan ini, di sebelah ini. Sudah banyak hal yang kami lakukan untuk bagaimana kita kolaborasi, bekerja sama supaya nanti tidak sudah rusuh, baru nih kayak Superman gitu kan, baru turun melakukan kayak kalau tidak rusuh itu tidak kita tangani gitu. Kenapa tidak coba melakukan pencegahan, memberikan pemahaman sehingga jelas tata kelola terkait dengan pemanfaatan hutan. Nah, selama ini juga kami melihat bahwa ada tadi iuran, itu ada berita acaranya yang sudah ditandatangan, salah satu mau dikoreksi, pemanfaatannya adalah 2000, tadi di pungut 2000 itu untuk operasional ya dan lain sebagainya. Lalu yang satunya adalah untuk patok. Dan sampai hari ini, dari hearing pertama sampai hari ini juga belum terlaksana atau terrealisasi terkait dengan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Nah, kembali lagi bahwa kami ingin tegaskan tidak hanya sebatas pada poin-poin yang Jadi kita mengingatkan maka perlu ada batas, karena itu membatasi mana yang boleh digarap dengan yang tidak boleh digarap. Kemudian sedikit masalah bahwa ini tidak ada sangkutannya dengan politik ya. Mungkin maksudnya ini politik praktis, tetapi kalau yang namanya politik ini kan luas. Biasa saja kita sekarang ini berbicara tentang kepentingan kita tidak terlepas dari politik ya. Tapi menurut politik praktis, terlepas dari perkara politik atau tidak, yang jelas bahwa Bapak dari ALMH ini sudah membawa amanat untuk kepentingan kita bersama, kepentingan Lombok Utara. Baik, untuk kita kami persilakan dari KPH Rinjani Barat untuk menjawab beberapa poin tadi. Kami persilakan. Tugas kehutanan tidak bisa berdiri sendiri menangani maraknya illegal logging, menjaga kawasan. Kalau diandalkan hanya kami di kehutanan, hal yang tidak mungkin memang. Itu perlu kolaborasi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman KPH atas inisiatif menjaga lingkungan secara bersama-sama kita. Baik, mungkin saya perlu mempertegas dan memperjelaskan sedikit terkait masalah perizinan. Kalau untuk perizinan di provinsi, kabupaten, manapun bentuknya, yang menyangkut dengan kawasan hutan tidak ada kapasitas kewenangan kami di daerah. Itu semua izin dari kementerian. Walaupun sifatnya waktu di tahun di era otonomi dulu ada istilahnya pengesahan yang dilakukan oleh bupati terkait perizinan, baik itu HKM, HTR, hutan desa, hutan adat, untuknya 5 PS.
maupun produk-produk perizinan IUPR, HKA itu semuanya ada di tingkat kementerian. Kami di wilayah hanya bersifat, apalagi dengan terbitnya undang-undang OJK, kami hanya sebagai fasilitator di wilayah. Itu yang mungkin yang perlu dipahamkan kami deh, sebagai dari KPH yang mengizinkan, ya. Kami hanya memfasilitasi apa produk perizinan itu. Kemarin misalnya, seperti disinggung tadi akan saya step-stepnya terkait masalah kegiatan rinci. Kami di sini sifatnya membantu pemegang izin. Dalam hal ini HKM Agro Mengkuaji melakukan penataan areal. Perlu diketahui teman-teman semua bahwa izin HKM Agro Mengkuaji itu berada di hutan lindung. Kawasan hutan itu menjadi 3. Konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Itu bentuk kawasan hutan. Sementara yang ada di Agro Mengkuaji semua hutan lindung. Jadi pemanfaatan izin itu hanya berupa HHBK, hasil hutan bukan kayu. Tidak ada namanya bentuk kayu. Yang boleh dimanfaatkan itu hanya buah-buahan. Tapi peninggalan dari, bukan kami mengelak di sini, peninggalan dari terdahulu memang masyarakat kita sudah lama masih kawasan hutan, makanya diakomodir dalam bentuk PS sehingga masyarakat menjadi legal mengelola kawasan hutan. Tentunya dari luas areal Agro Mengkuaji 776 itu tentunya ada areal yang memang mestinya dalam pengelolaan itu mendapat perlindungan. Area mana yang harus dilindungi? Kemiringan yang terjal, batas pinggir sungai yang hidup, mata air itu mestinya harus dapat perlindungan minimal 50 meter dari pusat. Itu yang harus kita sama-sama pahami. Terkait tata batas, seperti adik-adik kita ini tadi disampaikan, tata batas yang punya kewenangan untuk tata batas kawasan hutan itu adalah BPKH. Kami semenjak pertemuan tanggal 25 Februari, kami sudah melakukan komunikasi dengan BPKH terkait berapa sih biayanya. Kami sudah melakukan komunikasi sampai mereka turun melakukan tata batas di wilayah HKM Agro Mengkuaji. Sampai HKM sudah berinisiatif membuat palang batas, kalau tidak salah kami monitoring mereka sudah membuat palang batas. Tapi ada biaya dan kami sudah sampaikan kepada ketua HKM sekian dari BPKH yang harus dibiayai dalam hal monitoring kegiatan penata batasan. Tapi dari pihak HKM belum menyanggupi itu, karena apapun itu bentuk penataan itu menjadi tanggung jawab pemegang izin yang harus didasari. Itu yang terkait tata batas. Kami menyampaikan teman-teman HKM memang tidak ada biaya untuk itu. Sementara ini kami, mohon maaf, kami belum bisa melaksanakan. Kami sudah mengejar terkait dengan itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan terkait itu dengan dari teman-teman HKM. Yang kedua terkait pembayaran. Dari pembayaran peraturan terbaru 2024 yang tadinya 6%, sekarang teman-teman pemegang izin dari hasil yang dia dapat hanya dikenakan 3% berdasarkan harga pasaran komoditi yang dihasilkan dari area HKM. 3%. Itu berupa PNBP, bukan distribusi namanya. Pendapatan negara bukan pajak. Terkait tadi masalah patroli pengamanan, kami rutinitas sebenarnya dengan kemampuan anggota kami di lapangan rutin melakukan kegiatan patroli. Adapun yang disinggung terkait masalah jembatan tadi, dalam kegiatan perizinan sebenarnya ada sudah dituangkan dalam rencana kerja RKPS. Selama rencana kerja yang sifatnya yang dikelola hutan lindung tentunya harus melihat kondisi alam. Selama tidak mengganggu alam atau merusak hutan alam yang ada, itu bisa dikeluarkan dalam rencana. Masalah tatanan di kelompok, apa yang menjadi gangguan di kelompok, soalnya ranahnya di kelompok kemarin. Kami sebagai petugas merupakan abdi negara, kami sudah berlaku sangat maksimal, berlaku di tengah.
kami tidak menyalahkan si A, menyalahkan si B, kami tetap apa yang terbaik yang kami lakukan sesuai dengan tugas-tugas kami. Perlu diketahui kami bukan hanya wilayah Kabupaten Lombok Utara. Di Lombok Utara banyak kejadian memang sampai saat ini pun terkait pengalaman hutan yang akan kami limpahkan ke tingkat belum penyidikan, masih penyelidikan, tingkat penambahan sudah banyak yang sudah kami komunikasikan sama teman-teman Polres. Walaupun sampai saat ini belum ada misalnya produk tidak kelihatan itu yang masih di P21 kan, artinya masih dilanjutkan ke meja kerja, masih tahap kepembinaan surat pernyataan seperti itu. Karena kami pun kadang-kadang dengan masyarakat sebagai tugas itu ngelihat mana masyarakat yang memang super power, kegiatannya meramah, merusak, itu yang mungkin yang kami tidak lanjuti sampai ke kalau masih bisa membina, masih mau mendengar, kadang-kadang itu diminta sama kepala desanya, minta untuk dibina bagaimana kita membuatkan mereka surat pernyataan untuk tidak berbuat lagi merusak hutan semena-mena. Itu mungkin yang kami untuk Lombok Barat sendiri kami sudah P21 sudah ada 5 kasus, ditambah nanti sebentar lagi ada P21 lagi, sudah ada 6 kasus dalam P21 kan. Selain pembinaan-pembinaan yang kami lakukan berupa surat pernyataan. Mungkin itu. Terus sementara mungkin ada yang perlu saya jawab. Izin mungkin Pak? Ya, lanjut. Mungkin familiar dengan nama BPSKL, sekarang namanya BPS. Syaratnya apa? Di Permen LHK nomor 9 tahun 2021 itu jelas. Syarat untuk dijadikan HKM itu adalah sudah dilakukannya pengelolaan minimal 20 tahun oleh masyarakat. Itu untuk sebesar-besarnya, maka pemerintah dengan skema perhutanan sosial ini memfasilitasi berembe angkun ada indek masyarakat nih terusir kan itu Pak, kan masyarakat mencari nafkah dari hutan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui BPSKL itu mengakomodir semuanya itu dengan syarat minimal pengelolaan 20 tahun baru diberikan izin pengelolaan. Oke, cuman izin pengelolaan bukan izin yang lain. Ya, itu ada peraturannya di Permen LHK nomor 9, silahkan dibaca sudah jelas. Mungkin selanjutnya itu sudah dikelompokkan, sisanya itu kita tergantung kebijakan dari kelompok. Mungkin sekian mungkin tambahan dari saya Pak. Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Yang saya banggakan teman-teman dari HKM Agronomi tadi, KPH dari ketua KPH, mungkin kita lanjut satu dulu ya. KPH ya ini sama-sama KPH dan KPH. Mungkin sebelum saya ke patok dan dana patok ini, mungkin saya menambahkan sedikit tentang rincik gitu ya. Tadi karena membias itu kenapa ini kok siapa yang bertanggung jawab pas rincik. Mungkin saya cerita sedikit tentang rincik dulu Pak Ketua. Kami ini rinciknya itu lama sekali sekitar 3-4 bulan. Itu pun didampingi oleh pihak KPH dari Barat maupun Resort Tanjung. Nah, setelah kami hitung-hitung hasil rincik tidak sesuai dengan izin yang kami punya. Sedangkan izin yang kami punya itu 776 hektar.